Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Shalom, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Kita akan memulai ibadah kita dan saya menjemput jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Pertolongan bagi kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memegang perjanjiannya untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus. Amin. Selamat pagi jemaat sekalian. Kita bersyukur kalau saat ini kita diberikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Marilah kita mempersembahkan pujian dan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan kita yang sungguh amat baik. Tidak ada yang dapat kita lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan selain menaikkan pujian dan penyembahan yang sungguh-sungguh dari dalam hati kita. Mari kita nyanyikan lagu Sungguh Indah sebagai sebuah ungkapan hati atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup. Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia
Saatnya kita akan masuk dalam doa syukur dan pengakuan dosa. Jemaat yang terkasih, Allah kita adalah Allah yang senantiasa hadir dalam perjalanan hidup kita. Setiap hari, bahkan setiap detik dalam kehidupan kita, kasih-Nya dinyatakannya. Di tengah kebahagiaan yang kita rasakan, Allah hadir untuk memberikan damai dan sukacita. Di tengah pergumulan atau kesulitan hidup, Allah juga hadir untuk memberikan pertolongan. Sungguh sepatutnya lah kita bersyukur karena memiliki Allah yang demikian. Bersyukur untuk kehadirannya di setiap kondisi dan keadaan kita. Bersyukur untuk berkat-berkat yang telah dinyatakannya di dalam kehidupan kita. Allah juga menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan memberikan putranya yang kudus, yaitu Yesus Kristus, untuk mati di atas kayu salib sebagai penebusan atas dosa-dosa kita semua. Oleh karena darah-Nya yang tercurah di atas kayu salib itu, sehingga ada pengampunan untuk dosa-dosa kita. Datanglah pagi ini untuk memohon pengampunan atas dosa-dosa kita, sehingga di pagi ini kita dilayakan untuk masuk dalam hadirat-Nya yang kudus. Saya memberikan kesempatan kepada kita masing-masing untuk menaikkan syukur dan permohonan pengampunan dosa secara pribadi. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, inilah setiap kami anak-anak-Mu yang datang ke hadirat-Mu untuk menaikkan syukur kami atas segala berkat dan kemurahan-Mu atas hidup kami. Dan kami juga datang dalam kerendahan hati untuk memohon pengampunan atas setiap dosa-dosa kami. Kiranya Tuhan menerima setiap doa syukur kami dan juga mengampuni setiap dosa-dosa kami. Layakkanlah kami untuk dapat datang memberikan pujian dan penyembahan di hadirat-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengarahkannya hanya kepadamu. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah berita anugerah untuk kita semua. Kepada semua orang yang mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh dan menyesal karena telah menempuh jalan yang demikian. Sebagai hamba Kristus Yesus, saya memberitakan kepada saudara sekalian bahwa pengampunan dosa telah berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kita sembah adalah Allah Sang Pencipta dunia ini dan segala isinya. Kita punya Allah yang penuh kuasa. Dia adalah pemilik kehidupan ini, yang sanggup menyelamatkan kita semua. Lewat nyanyian Datanglah dan Bertahta, kita mau bersukacita bersama dan menyatakan betapa berkuasanya Tuhan kita. Tepuk tangannya mana buat Allah kita, come on! Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi.
Jemaat sekalian, kita akan melanjutkan pujian kita dari KPPK nomor 66, Besar Setiamu. Lagu ini didasari dari Ratapan 3 ayat 22 dan 23 yang berbunyi, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Itulah Allah kita yang selalu setia dan memberikan rahmat baru setiap harinya. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan benar-benar menghayati bahwa betapa besar kasih Allah dalam Kasih-Mu yang sempurna melimpah dalam hidup kami, Tuhan. Tidak berkekurangan dan tidak berubah, tetap untuk selamanya. Besar setiamu. Besar setiamu, Allah Bapa-Ku. Besarlah kasih-Mu yang melimpah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Musim pun berganti, musim apapun, hari pun berganti, hari baru. Alam semesta dan semua ciptaan-Mu menyaksikan kasih setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu kepadaku. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama dengan orang-orang percaya di seluruh tempat dan dari sepanjang abad, kita mengikrarkan pengakuan iman kita
yaitu pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Penginjil Jen Panklopa. Mari kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk tertuju kepada firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Sejauh Timur dari Barat, dan setelah itu kita akan mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sejauh timur dari barat, Kau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam
Jemaat yang Tuhan kasihi, mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Masing-masing kita membawa hati kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami tahu oleh kekuatan kami sendiri kami tidak mampu memahami firman-Mu. Karena itu kami berdoa memohon kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada kami. Berkenan Engkau memberkati hati kami, memberkati pikiran kami, memberkati akal budi kami, sehingga ketika firman Tuhan disampaikan kepada kami sungguh-sungguh dapat memahami, kami mengerti apa yang Tuhan inginkan kami lakukan di dalam kehidupan kami berkaitan dengan firman-Mu yang telah disampaikan kepada kami. Bapa yang ada di dalam surga, kami sungguh mempertaruhkan waktu ini ke dalam kendali Tuhan. Tuhan berkati sehingga waktu ini tidak menjadi sia-sia, tetapi menjadi waktu yang indah bagi kami untuk kami mendapatkan berkat yang kekal dari Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati hamba-Mu yang menyampaikan, berkati hamba-hamba-Mu yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh serahkan hidup kami menerima firman Tuhan. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita masih ada di dalam tema besar kita, berjalan dalam hikmat Tuhan. Dan pada hari Minggu ini kita ada pada tema kecil, yaitu hikmat menutupi pelanggaran. Artinya bahwa orang yang berhikmat adalah orang yang menutupi pelanggaran. Mari kita buka Alkitab kita dari Amsal pasal 17 ayatnya yang ke-9. Amsal pasal 17 ayatnya yang ke-9, demikian firman Tuhan. Siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara menceraikan sahabat karib. Siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara menceraikan sahabat yang karib. Jemaat yang Tuhan kasihi, saya membaca di antara news, ada seorang ibu yang menceritakan tentang kisah pernikahannya. Ibu ini sungguh-sungguh mengalami satu tekanan yang hebat di dalam dia menjalani pernikahannya. Oleh karena ada satu sikap dari suaminya yang betul-betul membuat pernikahan mereka tidak mengalami satu keadaan yang seharusnya dialami oleh orang-orang yang merindukan kebahagiaan di dalam pernikahan. Saudara, ibu ini telah berjuang untuk menjalankan perannya sebagai istri, perannya sebagai ibu bagi anak-anak. Bahkan dia telah mengubah penampilannya dari cara dia berpakaian di masa lalu dengan sekarang setelah dia menjadi istri dan ibu bagi anak-anaknya. Dia mengubah penampilannya lebih sederhana dan lebih bersahaja. Dia betul-betul menjalankan perannya. Dia fokus kepada rumah tangganya. Dia fokus mengurus rumah tangga, mengurus suami dan mengurus anak-anaknya. Tetapi saudara, dia tetap mengalami satu keadaan pernikahan yang membuat dia stres, yang membuat dia sangat tertekan, sehingga dia betul-betul merasa sangat menderita di dalam menjalani kehidupan pernikahannya. Pasalnya saudara, suaminya suka mengungkit-ungkit masa lalunya. Suaminya sering sekali menghubungi mantan pacarnya, menghubungi sahabat-sahabatnya
untuk menanyakan ini, untuk menanyakan itu. Kemudian ketika dia kembali ke rumah, dia mulai menyindir istrinya dengan perkataan-perkataan yang menyakitkan hati. Dan itu terjadi hampir setiap hari. Sehingga hampir setiap hari juga mereka bertengkar. Terjadi ketegangan yang luar biasa di dalam pernikahan mereka. Saudara, sebenarnya kalau si bapak ini sudah menikahi istrinya, dan dia sudah tahu bahwa istrinya dulu punya pacar, dengan kehidupannya, lalu dengan teman-temannya, dan kehidupan mereka di dalam persahabatan, lalu dia menikahi istrinya, seharusnya dia sudah menerima dan itu tidak menjadi masalah. Tetapi sang suami tidak berpikir seperti itu. Seperti saya katakan tadi, dia terus-menerus mengungkit-ungkit masa lalu istrinya. Saudara, sikap suaminya ini betul-betul merusak hubungan mereka. Karena ibu ini sampai punya keinginan untuk bercerai, karena dia sungguh tidak tahan dengan sikap dan perilaku suaminya. Nah, orang seperti pria ini adalah orang yang sebenarnya secara sengaja merusak hubungan pernikahannya. Seperti yang dikatakan oleh Amsal pasal 17 ayat yang ke-9 bagian B. Tetapi siapa membangkit-bangkit perkara, menceraikan sahabat karib. Istilah menceraikan di dalam nats yang kita baca ini artinya adalah merusak hubungan yang sebenarnya begitu intim, indah, dan karib. Jemaat yang Tuhan kasihi, orang yang mengenal Tuhan dan memiliki hikmat seharusnya tidak melakukan hal ini. Firman Tuhan berkata, siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih. Hubungan yang dilandasi oleh kasih yang tulus pasti akan mendatangkan damai sejahtera, kebahagiaan, dan sukacita. Jemaat, pada hari ini kita akan belajar 4 hal berkaitan dengan tema menutupi pelanggaran. Yang pertama, kita akan belajar tentang apa arti menutupi pelanggaran. Yang kedua, dasar bagi kita untuk menutupi pelanggaran. Yang ketiga, dampak bagi kita kalau kita menutupi pelanggaran. Dan yang keempat adalah penerapan menutupi pelanggaran. Saudara yang Tuhan kasihi, istilah menutupi pada ayat 9 Amsal pasal 17, siapa menutupi pelanggaran. Nah, istilah menutupi di sini saudara dari bahasa asli kasah atau kausau, artinya adalah menyembunyikan, menyelubungi, atau menudungi. Menudungi itu seperti tutup saji ya. Tutup saji yang kita taruh di atas makanan untuk menudungi atau untuk menutupi makanan. Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari mengartikan istilah menutupi sebagai memaafkan. Dan ada versi Alkitab lain mengartikan istilah menutupi sebagai melupakan. Nah, jemaat yang Tuhan kasihi, kalau jemaat perhatikan PowerPoint yang kita punya pada minggu ini, di dalam judul tema, saudara akan melihat di sana saya sengaja meletakkan atau memasukkan gambar tutup tabut perjanjian, ya, tabut perjanjian, di mana di atas tabut perjanjian itu ditutup. Dan tutupnya itu disebut tutup pendamaian. Nah, di atas tutup pendamaian itu ada kerubim ya di situ. Kemudian, nah biasanya di zaman PL di antara kerubim itulah atau di atas tutup pendamaian itulah Allah menyatakan kehadirannya. Nah, saudara, istilah tutup pendamaian ini berbicara tentang
penebusan dosa. Jadi 1 tahun 1 kali imam besar akan masuk ke ruang Maha Kudus. Dia akan memercikkan darah dari hewan yang dibantai. Dia akan memercikkan darah itu di atas tutup pendamaian. Lalu dia akan membawa dosa-dosa bangsa Israel di hadapan Tuhan. Sehingga dengan percikan darah itu, ketika Tuhan melihat percikan darah itu, dosa bangsa atau dosa umat Allah dinyatakan sudah ditutupi. Jadi Allah tidak memperhitungkan lagi. Jadi murka Allah atas dosa menjadi reda dan tutup pendamaian dengan kegiatan imam yang memercikkan darah di atas tutup pendamaian, menyatakan penebusan dosa. Jadi Allah telah mengampuni dosa umatnya. Nah, saudara, istilah dalam Amsal pasal 17 ayat 9, siapa menutupi pelanggaran. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan tutup pendamaian, di mana tutup pendamaian ini berfungsi untuk menutup dosa umat. Ketika imam memercikkan darah dan Allah tidak memperhitungkan lagi, amarah Allah, murka Allah reda oleh karena percikan darah itu. Dan tutup pendamaian telah menutup dosa umat sehingga Allah tidak lagi mengingat-ingat. Inilah konsep yang sejajar dengan istilah yang digunakan oleh Amsal, siapa menutupi pelanggaran. Nah, saudara, istilah pelanggaran dalam Amsal pasal 17 ayat 9 ini artinya perbuatan jahat, pemberontakan atau dosa. Jadi siapa mengampuni, ya, menutupi itu kan sebenarnya mengampuni. Jadi siapa tidak memperhitungkan dosa atau perbuatan jahat orang lain, dia adalah orang yang mengejar kasih. Lalu istilah selanjutnya adalah membangkit-bangkit atau syanah. Apa arti dari kata membangkit-bangkit atau dalam bahasa Ibraninya syanah? Artinya angkat bicara atau berbuat untuk yang kedua kalinya, atau mengulangi, atau mengungkit-ungkit, atau pura-pura tidak waras. Dalam bahasa Inggris to repeat, artinya mengulang. Nah, jadi saudara, dikatakan siapa menutupi pelanggaran, dia mengejar kasih. Dia memiliki kasih. Siapa mengampuni, siapa tidak memperhitungkan kejahatan perbuatan dosa orang lain, siapa yang menudungi, yang menyembunyikan, yang menyelubungi, yang tidak memperhitungkan dosa yang sudah pernah dibuat oleh orang lain, dia adalah orang yang mengejar kasih. Dia adalah orang yang hidup di dalam kasih. Tetapi, nah, saudara, istilah tetapi di sini menunjukkan satu kontras. Siapa yang membangkit-bangkit, siapa yang mengangkat masalah yang sudah selesai, dosa, kejahatan di masa lalu yang sudah selesai, yang sudah berlalu, tetapi mengangkatnya kembali, mengulang-ulang, mengungkit kembali, seperti orang-orang yang tidak waras, yang mengulang-ulang apa yang sudah sebenarnya dimaafkan. Firman Tuhan berkata, dia menceraikan sahabat karib. Saudara, kontraskan antara menutupi dan membangkit-bangkit. Jadi menutupi adalah tidak memperhitungkan, tidak mengangkatnya menjadi masalah, tidak membincangkan lagi, tidak mempersoalkan lagi, tidak mengulangi lagi apa yang sudah pernah terjadi lalu dibicarakan, dibahas. Itu menutupi. Betul-betul mengampuni secara tuntas dan itu sudah selesai. Tetapi membangkit-bangkit adalah sesuatu yang kontras dengan apa yang dimaksudkan oleh menutupi. Membangkit-bangkit itu adalah mengangkat kembali apa yang sudah ditutup, membuka lembaran masa lalu, mempersoalkan lagi apa yang sebenarnya sudah selesai.
apa yang sebenarnya sudah berlalu, mempermasalahkan lagi, memperbincangkan lagi, mempersoalkan lagi. Firman Tuhan berkata, orang seperti ini dia menceraikan sahabat karib. Jadi saudara, kesimpulan dari ayat ini, siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit menceraikan sahabat yang karib. Artinya sebenarnya seperti ini saudara, arti menutupi pelanggaran. Tidak mengangkat lagi ke permukaan untuk dibahas atau dipersoalkan tentang perbuatan-perbuatan jahat atau dosa atau kesalahan yang pernah dibuat oleh orang lain, oleh seseorang kepada kita. Arti menutupi pelanggaran artinya tidak membahas lagi, tidak mengungkit-ungkit lagi kejahatan atau dosa atau kesalahan orang lain, kemudian menjadikan itu sebagai masalah baru di masa kini atau masalah baru di masa yang akan datang. Menutupi pelanggaran artinya tidak memperhitungkan kejahatan orang lain, tidak memperhitungkan dosa orang lain, tidak memperhitungkan kesalahan yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain. Sehingga kemudian perbuatan itu ketika diingat sekarang masih menimbulkan rasa tersinggung, masih menimbulkan rasa sakit hati, rasa dendam, kemudian mengangkat lagi itu sebagai masalah di masa kini. Menutupi pelanggaran artinya tidak menyimpan di dalam hati kejahatan, dosa atau kesalahan yang pernah dilakukan oleh orang lain di masa lalu. Kemudian kita angkat lagi, kita bicarakan lagi, kita jadikan itu masalah lagi di masa kini. Secara sederhana, menutupi pelanggaran artinya kita menutup buku, kita menutup lembaran yang lama. Kita tidak menjadikan kesalahan atau dosa atau perbuatan jahat yang pernah dilakukan oleh orang di masa lalu sebagai masalah di masa kini atau di masa yang akan datang. Lebih sederhananya lagi, menutupi pelanggaran artinya apa saudara? Mengampuni secara tuntas. Jadi kalau di masa lalu seseorang pernah melakukan sesuatu dan kita sudah mengampuni secara tuntas, sepatutnya, sewajarnya, seharusnya sesuai dengan firman Tuhan, gak usah lagi dibangkit-bangkitkan, gak usah lagi diungkit-ungkit, gak usah lagi dipermasalahkan di masa kini. Kenapa? Karena mengungkit-ungkit kejahatan, dosa atau kesalahan di masa lalu itu dapat menghancurkan satu hubungan. Jemaat yang Tuhan kasihi, sebenarnya di dalam hidup kita ada banyak masalah yang tidak perlu menjadi masalah. Ada banyak hal yang tidak perlu menjadi hal. Ada banyak soal yang tidak perlu menjadi persoalan, tetapi pada akhirnya menjadi persoalan, pada akhirnya menjadi masalah, pada akhirnya menjadi hal, hanya karena satu, karena mengungkit-ungkit kembali masalah-masalah yang sudah berlalu. Mengapa pertengkaran dan perselisihan menjadi semakin panas? Mengapa ketegangan demi ketegangan terus terjadi? Mengapa hampir setiap hari tidak ada damai sejahtera, yang ada ketegangan, yang ada persoalan, yang ada masalah, yang ada perselisihan? Kenapa? Salah satu penyebabnya adalah karena kata kerja mengungkit-ungkit. Saudara, ada kisah nyata saudara. Sepasang suami istri akhirnya memilih untuk bercerai karena
satu masalah, satu kebiasaan sang suami, yaitu mengungkit-ungkit masa lalu. Mengungkit-ungkit apa yang terjadi 5 tahun lalu, 4 tahun lalu, 3 tahun lalu, 3 bulan lalu, 3 minggu lalu, minggu yang lalu. Padahal ketika itu terjadi, lalu mereka hadapi, selesai. Lalu mereka berbaikan. Tetapi ketika ada hal baru, si suami ini tidak berfokus kepada hal yang baru, tetapi dia mengungkit-ungkit hal 5 tahun lalu, 5 bulan lalu, 5 minggu lalu, lalu semuanya itu dibawa di hari ini. Kemudian berdasarkan semua itu, dia menyerang istrinya. Saudara, sesungguhnya sang suami ini tidak mengasihi istrinya. Karena kasih tidaklah demikian. Kasih pasti menutupi pelanggaran. Padahal suami ini kemungkinan besar ada begitu banyak juga kesalahan yang dia buat terhadap istrinya, tetapi karena istrinya itu bukan tipe orang yang suka mengungkit-ungkit, sehingga ketika mereka punya masalah di masa kini, dia tidak pernah mengungkit yang 5 tahun lalu, 5 bulan lalu, 5 minggu lalu. Dia menghadapi yang sekarang, tapi tidak dengan suaminya. Pada akhirnya mereka bertengkar dan mereka bercerai. Saudara, merusak hubungan. Betul kata firman Tuhan, siapa membangkit-bangkit perkara menceraikan sahabat karib. Ada lagi sebuah pernikahan yang betul-betul seperti neraka. Pasangan ini tidak berhenti bertengkar hampir setiap hari. Karena apa? Karena salah satu di antara mereka suka mengungkit-ungkit. Padahal di masa itu tidak ada masalah. Tidak ada hal yang perlu dipersoalkan, yang perlu dipertengkarkan, yang perlu menjadi alasan bagi mereka bertengkar. Tetapi salah satu di antara mereka suka mengungkit-ungkit. Dulu begini, dulu begitu, dulu begini, dulu begitu. Jadi salah satu dari mereka seperti suka mengundang-undang untuk terjadi pertengkaran. Tema minggu lalu jangan berbantah-bantah. Nah, ini bagian dari keluarga ini. Suka sekali mengundang pasangannya untuk bertengkar. Dan pada akhirnya memang hampir tiap hari terjadi pertengkaran. Saudara bayangkan pernikahan saudara. Saudara bayangkan di kantor tempat saudara bekerja. Saudara bayangkan di tengah-tengah usaha yang saudara kelola dengan orang-orang lain. Saudara bayangkan di tengah-tengah gereja kita, di tengah-tengah persekutuan, hampir setiap hari terjadi pertengkaran, hampir setiap hari terjadi ketegangan, hampir setiap hari ada orang yang berbicara, lalu ada yang menanggapi, lalu ada yang marah, lalu ada. Coba saudara bayangkan seperti apa hidup ini. Saudara, Salomo berkata dalam bagian yang lain. Salomo mengatakan demikian, lebih baik tinggal di sudut soto rumah daripada tinggal dengan wanita yang suka bertengkar. Sudut soto rumah itu adalah bagian dari rumah yang pasti tidak nyaman untuk ditinggali. Tapi Salomo berkata, lebih nyaman saya ada di situ. Yang penting istriku atau wanita yang suka bertengkar tidak ada di situ. Nggak apa-apa saya tinggal di rumah yang menurut orang itu nggak nyaman. Mungkin rumah yang sangat sederhana atau sangat sederhana. Tetapi istriku, aku didampingi oleh seorang wanita yang bukan wanita yang suka bertengkar. Seperti minggu lalu waktu Pak Edi berkhotbah, nggak apa-apa makan sayur, tetapi dibarengi dengan damai sejahtera daripada makan daging satu meja, tetapi penuh dengan perbantahan. Saudara, ini mungkin ya, karena ini yang nuliskan Salomo. Salomo bilang
Bagi saya lebih baik saya tinggal sudah di sudut-sudut suatu rumah daripada tinggal dengan wanita yang suka bertengkar. Mungkin saudara, mungkin salah satu atau beberapa dari istrinya, dia kan punya 700 istri. Ini hebat ini. Mungkin beberapa istrinya suka bertengkar, suka mencari-cari masalah, suka mencari-cari soal. Ya mungkin karena dia punya 700 istri dan 300 gundik, saudara. Jadi beberapa istrinya kalau mungkin dia kunjungi, mulai bicara ini, mulai bicara itu, ungkit ini, ungkit itu, mengajak dia bertengkar. Nah bayangkan saudara, Salomo berkata lebih baik tinggal di sudut suatu rumah daripada tinggal dengan wanita yang suka bertengkar. Mungkin dia mengalami stres, dia merasa sangat tertekan, merasa sangat tidak nyaman. Karena beberapa dari istrinya suka mengungkit-ungkit, suka bertengkar, mengajak dia berperang. Sehingga dia berkata lebih baik di mana secara fisik, secara kenyamanan memang gak nyaman, tetapi secara batin nyaman saya tinggal di sudut suatu rumah. Nyaman saya tinggal di rumah yang sangat sederhana dengan istri yang tidak suka bertengkar, daripada di istana tetapi dengan wanita yang dikit-dikit bertengkar, dikit-dikit ajak berperang, dikit-dikit ungkit ini, dikit-dikit ungkit itu, dikit-dikit angkat ini, sebentar lagi angkat itu. Untuk apa? Saudara yang Tuhan kasih, saya secara pribadi merasa semakin tua, ya, semakin kita tidak butuh pertengkaran. Saya tidak butuh pertengkaran, saya tidak butuh konflik, saya tidak butuh perdebatan, tapi saya butuh damai sejahtera. Jadi kalau itu sudah selesai, ya sudah selesai. Ya memang mungkin tiap hari ada masalah. Ya kalau sudah dibahas, sudah dibicarakan, sudah didoakan, sudah selesai, ya sudah. Besok kalau ada masalah baru yang kita hadapi. Orang yang suka mengungkit-ungkit masa lalu adalah orang yang sebenarnya tidak pernah rela mengampuni orang lain. Seakan-akan dirinya tidak pernah berbuat salah. Ini orang yang tidak tahu diri. Orang yang tahu diri, dia akan malu mengungkit kesalahan orang lain di masa lalu, sekalipun orang lain pernah menyakitinya. Karena kalau dia melihat diri, dia juga pasti punya banyak kesalahan setiap hari. Orang yang suka mengungkit-ungkit kesalahan orang lain adalah orang yang tidak punya kasih sama sekali. Jadi sekalipun dia berkata, aku mengasihi engkau Tuhan, aku mengasihi engkau dengan kasih Kristus, itu omong kosong. Karena kasih tidak terbukti dari tindakan untuk memberikan pengampunan. Orang yang suka mengungkit-ungkit masa lalu, kesalahan orang lain di masa lalu, sebenarnya orang ini adalah orang yang punya hasrat yang kuat untuk bertengkar. Dia senang sekali punya masalah, senang sekali berdebat, senang sekali kacau, senang sekali heboh, maunya berperang. Kenapa? Karena orang yang suka mengungkit-ungkit masa lalu sama dengan orang yang suka mengundang untuk perang. Orang yang suka mengungkit-ungkit masa lalu adalah orang yang sebenarnya senang mengajak orang lain untuk bertengkar. Orang yang suka mengungkit-ungkit masa lalu sama dengan orang yang sebenarnya suka sekali mencari masalah. Saudara, kalau kita jujur, kita semua pernah bersalah. Kita semua punya banyak kesalahan di dalam menjalin hubungan. Sebagai orang tua kita pernah salah kepada anak-anak kita.
Sebagai pasangan kita pernah bersalah kepada pasangan kita. Sebagai anak kita pernah bersalah kepada orang tua. Sebagai atasan kita pernah bersalah kepada bawahan. Sebagai bawahan kita pernah bersalah kepada atasan. Kita pernah bersalah sebagai sahabat. Sahabat kita pernah bersalah kepada kita. Kita pernah salah sebagai rekan kerja. Kita pernah salah sebagai tetangga. Kita pernah salah sebagai anggota jemaat. Kita pernah salah sebagai gembala. Kita pernah bersalah sebagai hamba Tuhan. Kita pernah bersalah sebagai majelis. Kita pernah bersalah di dalam banyak peran kita. Kita pernah bersalah di dalam banyak hubungan kita. Nah, coba saudara bayangkan, kalau masing-masing orang kebiasaannya adalah mengungkit kesalahan, adalah mengungkit masa lalu, adalah mengungkit apa yang sudah dilewati. Saudara bisa bayangkan apa yang terjadi dengan dunia ini. Jadi arti menutupi pelanggaran adalah mengampuni. Yang kedua, saudara, apa dasar bagi kita di dalam menutupi pelanggaran? Firman Tuhan menjelaskan, siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih. Jadi dasar bagi kita untuk mengampuni, untuk menutupi pelanggaran adalah kasih. Saudara yang Tuhan kasihi, sebenarnya istilah di dalam Amsal pasal 17 menutupi pelanggaran itu sejajar dengan 1 Korintus pasal 13 ayat yang kelima. 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang kelima. Kita baca bersama-sama ya. 1 Korintus pasal 13 ayat yang kelima dikatakan demikian. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, menutupi pelanggaran dalam Amsal sejajar dengan hukum kasih, ya. Definisi kasih di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 5c. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Artinya apa? Tidak memperhitungkan kesalahan orang lain. Artinya apa? Tidak cepat tersinggung dan dendam dengan perbuatan-perbuatan orang lain. Dalam bahasa Yunani, logizomai, tidak memperhitungkan kesalahan orang lain, tidak menganggap perbuatan jahat orang lain sebagai sesuatu yang harus disimpan, kemudian dendam, benci, lalu melakukan sesuatu. Artinya ketika orang lain melakukan satu kesalahan, tidak menganggapnya, nor reckon you, tidak memperhitungkan. Nah saudara, dalam hal inilah kasih dinyatakan. Menutupi pelanggaran, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Pada 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-7 bagian C juga dikatakan demikian. Ya, 7 bagian C. Sabar menanggung segala sesuatu. Ya. Pada ayat 7a dikatakan ia atau kasih menutupi segala sesuatu. Inilah istilah, termasuk menutupi pelanggaran orang lain. Lalu ayat 7 bagian C, kasih sabar menanggung. Jadi saudara, istilah menutupi pada ayat 7a dan istilah menanggung pada ayat 7c 1 Korintus pasal 13, kata yang digunakan sama, stego. Stego artinya menutupi. Stego artinya sabar menanggung. Jadi saudara, ketika ada orang lain yang menyakiti dan itu juga sudah lewat, kita tidak patut mengungkit-ungkit lagi. Kenapa? Karena kita sabar menanggung apa yang dilakukan oleh orang lain. Sekalipun resikonya
akibatnya masih kita terima sampai hari ini. Tetapi firman Tuhan berkata, kasih adalah sabar menanggung, termasuk menanggung resiko-resiko akibat perbuatan jahat orang lain di masa lalu. Firman Tuhan katakan kita tidak patut mengangkatnya kembali, kita tidak patut mengungkitnya kembali kemudian menjadi masalah di masa kini atau di masa yang akan datang. Saudara, kasih sebagai dasar bagi kita untuk mengampuni, kasih sebagai dasar bagi kita untuk menutupi pelanggaran orang lain. Kasih akan memberikan kepada kita kekuatan untuk menahan penderitaan, resiko-resiko oleh karena perbuatan jahat orang lain di masa lalu. Sehingga itu tidak menjadi sesuatu yang mendorong kita untuk mengungkit-ungkit dan menjadikan itu sebagai masalah di masa kini dan di masa yang akan datang. Kasih akan memberikan kepada kita kekuatan sehingga kita bisa menanggung perbuatan jahat orang lain di masa lalu. Mungkin itu pasangan kita, mungkin orang tua kita, mungkin anak-anak kita, mungkin sahabat kita, mungkin rekan sekerja kita, siapa saja. Kalau kita punya kasih, kasih itu akan memberikan kepada kita kekuatan untuk menanggung segala sesuatu termasuk kesalahan orang lain di masa lalu. Dan itu menolong kita untuk tidak menjadikannya masalah di masa kini dan di masa yang akan datang. Saudara, kita tidak sanggup mengampuni dan terus-menerus mengungkit-ungkit kesalahan orang lain. Kenapa? Karena kasih Allah tidak memenuhi hati kita. Kalau kasih Allah memenuhi hati kita, kita pasti sanggup untuk menahan dan tidak mengungkit-ungkit lagi. Kenapa kita tidak sanggup mengampuni dan terus-menerus mengingat-ingat, mempermasalahkan, mengungkit-ungkit kesalahan orang lain? Kenapa? Karena kasih Allah tidak memenuhi hati kita, tidak mempengaruhi hati kita. Mengapa kita tidak sanggup mengampuni dan terus-menerus mengingat-ingat kesalahan orang lain, lalu terus-menerus sakit hati terhadap orang lain? Oleh karena kasih Allah tidak kita pahami. Karena sesungguhnya kalau kita memahami betul-betul kasih Allah, bahwa hidup kita juga dikelilingi oleh pengampunan Allah, pasti kita akan rela mengampuni orang lain dan tidak mengungkit-ungkit masa lalu, semua kejahatan yang pernah dilakukan oleh orang lain. Kenapa kita tidak sanggup mengampuni dan terus-menerus menyimpan kesalahan orang lain, bagaikan bom waktu yang pada satu saat nanti siap untuk meledak, untuk menghancur, leburkan hubungan kita dengan orang lain? Kenapa? Karena yang memenuhi hati kita bukan kasih Allah, tetapi yang memenuhi hati kita adalah iblis. Sehingga hati kita tidak ada kasih, sehingga hati kita berkubang dalam kebencian dan dendam. Dan pada akhirnya kita akan bersama-sama dengan si jahat itu dalam keabadian di tempat yang bukan tempat Allah berdiam. Jadi dasar bagi kita untuk menutupi pelanggaran adalah kasih. Kalau saudara menyadari kasih Allah yang melingkupi saudara, kalau saudara menyadari bahwa hidup saudara dikelilingi oleh pengampunan Allah setiap hari, saudara akan malu hati untuk mengungkit-ungkit kesalahan orang lain, kemudian berkeputusan untuk tidak memberikan pengampunan. Berarti saudara tidak tahu diri, karena saudara tidak menghargai pengampunan Allah setiap hari dalam kehidupan saudara. Yang ketiga, apa dampak ketika kita menutupi pelanggaran? Apa dampak ketika kita mengampuni? Apa dampak ketika kita tidak membangkitkan masa lalu? Firman Tuhan katakan,
Tetapi siapa membangkit-bangkitkan perkara menceraikan sahabat karib? Jemaat, kata menceraikan di sini parat bahasa aslinya, yang artinya memisahkan, bercerai atau berpisah. Dengan kata lain, orang yang suka membangkit-bangkit, yang tidak mau melepaskan pengampunan seakan-akan dia begitu saleh, begitu suci dan tidak pernah bersalah. Dia adalah orang yang merusak hubungan. Saudara pernah melihat orang yang dikit-dikit mau masalah, yang dikit-dikit ngungkit ini, ngungkit itu, ngungkit ini, ngungkit ini itu. Percayalah saudara, perhatikan baik-baik hidupnya, akan ada banyak hubungan yang rusak oleh karena dia. Dan dia akan merusak banyak hubungan dia dengan orang lain. Dan pada akhirnya dia akan tinggal kesepian. Karena tidak ada seorang pun yang tahan berelasi dengan orang model begini. Tetapi orang yang menutupi pelanggaran, orang yang tidak suka membangkit-bangkitkan masa lalu, orang yang tidak mengungkit-ungkit kesalahan di masa lalu, yang rela melepaskan pengampunan oleh karena sadar diri sendiri tidak pernah terlepas dari kesalahan setiap hari. Dan di dalam banyak hubungan dia juga punya banyak melakukan kesalahan. Orang seperti ini adalah orang yang dipenuhi dengan kasih Allah. Dan orang seperti ini adalah orang yang menjaga hubungan, adalah orang yang mempertahankan hubungan. Jadi dampak dari orang yang menutupi pelanggaran, dampak dari orang yang melepaskan pengampunan, dampak dari orang yang tidak membangkit-bangkitkan perkara adalah menikmati indahnya sebuah hubungan. Saudara, ada banyak orang juga yang pada akhirnya bisa menikmati hubungan kasih sayang, menikmati persahabatan yang indah, yang langgeng, menikmati hubungan kerja yang saling memberkati, menikmati hubungan yang saling menolong, menikmati hubungan yang betul-betul membawa manfaat dan dampak bagi kebermaknaan hidup. Dan orang-orang seperti ini sudah pasti adalah orang-orang yang suka menutupi pelanggaran. Kalau saudara baca kitab Filemon, ya saudara, Filemon adalah orang yang mengasihi Tuhan. Dan Filemon ini dia punya seorang budak yang bernama Onesimus. Pada satu hari Onesimus melakukan kejahatan, kemungkinan besar mencuri, kemudian melarikan diri. Tetapi kemudian Onesimus ini menyesal dan bertobat, menjadi orang yang mengikuti jalan Tuhan. Lalu dia ingin kembali kepada Filemon. Dan Paulus sebagai seorang hamba Tuhan, Paulus berkata, Filemon, terimalah kembali Onesimus seperti engkau menerima aku. Lupakan masa lalu, lupakan semua kejahatan, kesalahan dan kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Onesimus. Terimalah dia dan jangan membangkit-bangkitkan kembali apa yang sudah lalu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dampak dari orang yang menutupi pelanggaran, yang tidak menyimpan kesalahan orang lain, yang memberikan pengampunan secara tuntas adalah menikmati indahnya sebuah hubungan. Mari jemaat yang Tuhan kasihi, lakukan sungguh-sungguh firman Tuhan yang kita pelajari saat ini, dan nikmatilah setiap hubungan yang saudara bangun. Ada seorang pelatih football, ketika timnya kalah dalam pertandingan, dia akan mengambil papan skor itu, kemudian dia akan taruh di lapangan di tengah kota. Jadi setiap mobil dan setiap orang yang berlalu lalang di tengah kota akan melihat skor itu, dan akan mengingat kekalahan yang dialami oleh tim itu.
Kemudian seseorang bertanya kepada sang pelatih, "Pak, kenapa Anda melakukan itu?" Terus pelatih ini berkata, "Supaya tim saya mengingat-ingat kekalahan mereka di waktu yang lalu, supaya ke depan mereka tidak kalah lagi." Saudara, mungkin menurut sang pelatih ini itu adalah cara yang jitu untuk memberikan dorongan kepada timnya. Tetapi sebenarnya ini adalah perbuatan yang bodoh. Kenapa? Karena sepanjang bulan-bulan ketika papan skor itu ada di kota, sepanjang waktu itu dia menyakiti para timnya, anggota timnya. Karena setiap hari mereka harus dikerubungi oleh rasa bersalah. Semua orang akan terus mengingat kekalahan mereka, kemudian mempersalahkan mereka, dan itu akan membuat anggota timnya menjadi tidak bergairah. Mereka menjadi merasa bersalah. Bahkan ada di antara mereka yang mungkin kemudian menjadi benci kepada sang pelatih. Saudara, ini adalah ide yang sangat buruk sekali. Kemudian seorang yang bernama William Ward, dia menuliskan begini di dalam tulisannya, "Kita mirip dengan binatang ketika kita membunuh. Kita mirip dengan manusia ketika kita menghakimi. Dan kita mirip dengan Allah ketika kita mengampuni." Pengampunan sebenarnya berarti menanggalkan hak, untuk mempermasalahkan, untuk mengungkit-ungkit, untuk membangkit-bangkitkan perkara itu lagi. Presiden Lincoln ketika ditanya oleh seorang wartawan apa yang akan dia lakukan kepada para pemberontak kalau mereka berhasil dikalahkan oleh Amerika, luar biasa jawab Abraham Lincoln. Dia berkata, "Saya akan memperlakukan mereka seolah-olah mereka tidak pernah memberontak." Oh saudara, ini seperti Allah. "Aku akan menerima umatku seolah-olah mereka tidak pernah berbuat dosa." Lalu siapa saya dan saudara yang suka membangkit-bangkitkan, yang suka mengungkit-ungkit kesalahan orang lain, yang sudah beres, yang sudah selesai, yang sudah menjadi masa lalu, kemudian mempermasalahkan dan menjadi masalah di masa kini, menjadi sumber pertengkaran, menjadi sumber perselisihan. Seakan-akan saudara tidak pernah melakukan satu kesalahan sedikit pun. Jangan menjadi pelatih football di mana setiap hari saudara membawa papan skor dan memperlihatkan kepada orang yang pernah menyakiti saudara dan melakukan kesalahan, "Engkau pernah melakukan ini, engkau pernah melakukan itu." Saudara, kalau Allah mengutus para malaikatnya berlaksa-laksa dan memberikan papan skor itu akan dipenuhi dengan nama saudara, dan saudara seperti saya akan melihat begitu banyak dosa dan kejahatan kita. Jadi mari saudara berdoa, minta sungguh-sungguh dengan sepenuh hati, supaya kasih dari surga memenuhi hati kita, sehingga kasih itu menolong kita untuk memahami kasih Allah yang telah mengampuni kita, sehingga itu mendorong kita untuk melepaskan pengampunan kepada mereka yang pernah bersalah kepada kita. Jangan mengungkit-ungkit, jangan membangkit-bangkit. Let the past be forgotten. Biarlah yang lalu tetap berlalu. Yang sudah selesai jangan dibuat cerita baru lagi. Jangan lagi mempermasalahkan hal-hal yang sudah terjadi, yang sudah berlalu. Sekali lagi
biarkan berlalu. Itu sudah selesai. Nikmatilah setiap hubungan yang engkau bangun dengan pasanganmu, dengan orang tuamu, dengan anak-anakmu, dengan orang-orang di sekelilingmu, dengan saudara-saudaramu, dengan sahabat-sahabatmu, dengan siapapun. Nikmati hubungan itu di dalam damai sejahtera dan di dalam berkasih-kasihan. Berhentilah bersikap bodoh dan merusak hubungan yang telah dianugerahkan oleh Tuhan. Sebaliknya, nikmatilah hidup yang tersisa, yang masih dianugerahkan oleh Tuhan di dalam damai sejahtera Tuhan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Artinya berdamai bersejahtera dengan pengasihan adalah hiduplah di dalam damai sejahtera oleh ikatan kasih Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang telah berfirman kepada kami di minggu pagi ini, setelah kami membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu, sekarang kami tahu apa yang Tuhan inginkan dari hidup kami. Tuhan ingin kami berjalan di dalam hikmat Tuhan. Dan orang yang berhikmat adalah orang yang menutupi pelanggaran orang lain. Orang yang memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah. Yang tidak mengungkit-ungkit kesalahan orang lain. Dan menjadikan masalah, menjadikan persoalan di masa kini atau di masa yang akan datang. Tuhan, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang telah menyadarkan kami betapa kami adalah orang-orang yang egois, orang-orang yang merindukan mendapatkan pengampunan dari Allah dan dari sesama, tetapi yang tidak pernah mau melepaskan pengampunan untuk orang lain. Tuhan, kami sungguh minta ampun. Kami sungguh menyadari kejahatan kami, kedegilan hati kami. Tuhan, terima kasih karena lewat firman-Mu Engkau mengingatkan kami bahwa setiap hari hidup kami dikelilingi oleh anugerah Tuhan, dikelilingi oleh pengampunan Tuhan. Karena setiap hari kami bersalah kepadamu, dan setiap hari dengan rasa menyesal dan malu kami harus menghadap Engkau dan mohon pengampunan kepadamu. Seharusnya itu menjadi dasar bagi kami untuk menutupi pelanggaran orang lain, untuk menutupi, tidak memperhitungkan, tidak menganggap, dan rela untuk menanggung resiko-resiko oleh karena perbuatan-perbuatan jahat orang lain kepada kami di masa lalu. Kuatkan kami Tuhan, tolong kami Tuhan, supaya kami menjadi orang Kristen yang tulus, orang Kristen yang berkenan kepada Tuhan, bukan orang Kristen yang menjijikkan, yang mengharapkan pengampunan tetapi tidak mau memberikan pengampunan, menjijikkan oleh karena menikmati pengampunan Tuhan tetapi tidak tahu diri dengan cara menyimpan kesalahan orang lain. Kami tahu tidak mudah, tapi kami percaya kami bisa, karena ini adalah kehendak Tuhan
bagi kami. Tuhan, kami ingin berubah. Topang kami, tolong kami. Kami ingin memperbaiki hidup kami. Kami ingin memperbaiki hubungan-hubungan kami. Kami rindu di sisa hidup kami. Kami sungguh menikmati hubungan kami sebagai suami istri. Hubungan kami sebagai satu keluarga, anak dan orang tua. Orang tua dengan anak. Hubungan kami dengan rekan sekerja. Hubungan kami sebagai satu persekutuan bersaudara di dalam Tuhan sebagai anggota jemaat. Hubungan kami dengan sahabat, kerabat, saudara-saudara kami. Tolong kami, Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, Tuhan. Dan pada saat ini kami mendoakan bangsa kami dengan semua peristiwa yang bergejolak dan yang terjadi di dalamnya. Tuhan, tolonglah beri kemampuan kepada pemerintah bangsa kami, kepada aparat keamanan, kepada instansi-instansi terkait untuk menangani setiap konflik, setiap situasi, setiap keadaan yang berkembang di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan, tolong saudara-saudara kami yang mengalami bencana, yang mengalami musibah di tengah-tengah serangan badai COVID-19, lalu mereka harus menghadapi berbagai macam musibah yang Tuhan izinkan, kuatkan mereka. Tetapi biarlah ini menjadi pelajaran bagi kami untuk mengingat bahwa Tuhan berdaulat atas dunia ini, dan bahwa Tuhan sedang menggenapi semua yang Engkau tulis di dalam firman-Mu, dan bahwa kami harus siap sedia di dalam setiap waktu menantikan kedatangan-Mu pada kali yang kedua. Tuhan, terima kasih. Kami juga datang kepadamu, menyerahkan untuk saudara-saudari kami, anak-anak kami yang berhari ulang tahun di sepanjang minggu ini. Anak kami Gracia Providencia Maura Kiroyan pada tanggal 22 Februari, pada tanggal 2 Februari. Anak Tristan Kevin Tio pada tanggal 3 Februari. Dan jemaat-jemaat Tuhan yang lain yang mungkin belum memasukkan data mereka di dalam daftar data jemaat. Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudari anak-anak kami ini kepada Tuhan. Biarlah Tuhan terus menuntun hidup mereka, supaya mereka terus berjalan di jalan Tuhan, berjalan di dalam kehendak Tuhan, mencapai masa depan dengan cara Tuhan, dan memuliakan Tuhan lewat hidup mereka. Menolong mereka dalam setiap pergumulan, menolong mereka di dalam studi, menolong mereka di dalam pergaulan, dan menolong mereka di dalam menjalani hidup ini. Terima kasih untuk pertambahan usia yang Tuhan izinkan mereka alami. Dan terima kasih juga kepada Tuhan untuk keadaan kami dalam pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Kiranya kami terus memuliakan Engkau lewat hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami syukuri firman-Mu. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, kita akan menutup ibadah kita pada saat ini. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan doksologi, kemudian doa berkat akan disampaikan oleh Pan Mukse. Jemaat
Sekarang siapkanlah hatimu untuk menerima berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.